Halo semuanya, tes 1 2 3. Apakah suaranya udah gede? Ya, soalnya aku udah micnya ini aku pakai mic ya guys ya. Ini udah paling high volume, paling paling mentok nih. Soalnya dari kemarin pada komen, "Bang, suaranya kecil ya, tinggal dibeserin HP-nya." Ya kemarin kan aku nggak pakai suara mentok karena kalau misalnya kementok itu sampai pecah guys. Apalagi nih contoh nih merah-merah nih. Tes. Nah, pasti pecah suaranya ya kan? Nah, jadi aku menghindari itu makanya mainnya stable di oranye, di kuning maksudnya. Oke. Nah, balik lagi ya, aku mau bahas airdrop Zero One Labs ya. Zero One Labs cheaper ya, Zero One Labs sih memang. Nah, ini fase 2 dan baru rilis kemarin kayaknya, dan ini benar-benar literally a new one, bener-bener baru banget guys. Jadi ini sangat-sangat potensial karena mereka udah konfirmasi reward airdropnya. Nah, sekali lagi ini testnet. Testnet itu mungkin banyak yang belum tahu. Testnet itu apaan sih, Bang? Ya, jadi testnet itu guys, ini adalah kita ngerjain nih contoh nih, ya kita mau buat koin pakai pakai blockchain misalnya nih ya. Si koin ini ya sebelum rilis secara mainnet itu artinya udah global ya, maksudnya udah fix dan udah bisa dipergunakan entah untuk kirim duit, untuk buat aplikasi, untuk masuk di wallet. Itu ada namanya fase testnet ya, atau fase cek jaringan. Contoh ini kan mainnet semua ya, Ethereum mainnet, Linea mainnet, ya Base mainnet, BSC, OP mainnet segala macam. Nah, yang ini dia mainnet, artinya apa? Artinya semua yang di sini nih uang mainan gitu. Ya, ini tuh uang mainan semua yang digunakan di dalam jaringan chain ya, dan belum bisa secara global, maksudnya belum secara online yang benar-benar kayak contoh kayak gini. Tokonya ini tokonya belum buka, tapi orang di dalam toko itu udah kegiatan, entah misalnya siap-siap segala macem. Nah, kita tuh lagi di dalam toko tuh mempersiapkan apa yang ada di dalam toko tersebut. Nah, ketika nanti tokonya buka, itulah dia mainnetnya dan semua orang yang datang bisa masuk ke toko tersebut. Nah, kira-kira simple itu kayak gitu untuk testnet. Karena mungkin banyak yang belum tahu ya. Dan di sini kita pakai voucher. Voucher itu adalah uang mainan, ya, gitu. Nah, di sini aku udah buat beberapa list ya, nama airdropnya yang udah aku garap juga. Jadi bagi teman-teman yang mau garap juga di sini, aku kemarin sempat vakum beberapa sekian lama untuk airdropan ya, dan ini aku baru mulai lagi ya untuk Desember aku garap. Ya, jadi kemarin tuh nggak ada list guys, jadi agak sedikit bingung gitu, jadi nggak maksimal. Nah, di sini aku mau buat secara maksimal dan garap-garap yang potensial kayak gitu. Oke, kita mulai dulu dari cheaper, kita bahas dulu ya sebelum kita bahas cara gimana cara cara mainnya. Nah, jadi Chipper ini adalah the first FHA EVM chain for confidential computing. Nah, aku kurang tahu guys. Jadi kita coba pakai Google Translate ya, karena aku jujur ini bahasanya agak sedikit apa ya, karena aku belum pernah. Ini yang pertama kali kayaknya. Sorry. Ini kok Jepang gitu. Ini Inggris ke Indonesia. Nah, platform kami menggunakan enkripsi homomorfik penuh FHE yang memastikan komputasi AI rahasia, menjaga kerahasiaan data Anda selama proses komputasi untuk model AI apapun. Jujur aku nggak tahu ini maksudnya enkripsi homomorfik ini belum ada yang pakai, dan ini mungkin project pertamanya, dan ini cukup menarik. Kenapa? Karena memastikan komputasi AI itu rahasia. Jadi ini kayak cyber security tapi gabungan dengan AI gitu. Yang biasanya AI itu kan open public ya. Yang namanya AI itu open public dan cyber security itu private. Jadi ini AI-nya di privatein kayak gitu. Nah, jujur ini sedikit baru ya untuk bahasa, dan mungkin ada teman-teman yang yang memang backgroundnya di IT, yang ngerti, yang paham, boleh komen, karena aku jujur kurang paham untuk yang ini karena baru, benar-benar literally baru. Dan di sini platformnya juga belum ada, belum bisa diklik ya. Ini baru dashboard, sama about-nya juga soon ya. Nah, ini ada explorernya ya. Jadi kita lihat di sini ini data dari testnet. Nah, jadi testnet ini benar-benar ya kayak kita pakai jaringannya, tapi kita kan masih dalam uji coba, dan kita lihat nih bugnya di mana, yang kurang apa gitu ya. Nah, jadi ini untuk testnetnya ya, kalian cek aja nanti ada testnet explorernya di sini segala macam, itu udah lengkap. Nah, jadi di sini aku nggak mau bahas explorer dari testnetnya, aku mau bahas projectnya gitu. Oke, jadi ini Zero One Labs ini ya use causesnya ya powered
by the community. Jadi ada AI-nya, kemudian ada DePIN, ya kan, kemudian decentralized science, kemudian machine learning. Ini model-model yang benar-benar arahnya itu kayak spesialis computing gitu guys, data-data computing gitu. Jadi ini projectnya ya kurang lebih project-project yang pakai data-data, dan mungkin kita sebagai retail ini kurang berguna gitu. Karena jujur retail itu lebih suka project-project DeFi gitu. Tapi ini yang nggak salah, karena ini yang sebagus ini sih biasanya udah pasti keren ya gitu. Kemudian ini build for AI data governance ya. Jadi ini ada blockchain-nya, kemudian nanti running nodes ya. Siapa yang sering garap nodes di sini bisa nanti kayak Dimension kemarin banyak banget yang JP sebagai running nodes ya. Modalnya juga cuma perlu VPS ya 200 ribuan atau 300 ribu lah paling mahal ya. Kemudian ini ada infrastructure ya, dan tentu aja di sini nanti kita bisa bangun yang namanya decentralized apps ya. Nah ini cheaper, nama tokennya itu cheaper gitu. Kemudian ini full encrypt segala macam. Ini jujur aku kurang ngerti juga ya. Yang jelas ini yang kita tunggu tuh ini build for AI apps atau AI application gitu. Nah jujur aku nunggu yang ini aja sih. Yang lainnya aku kurang ngerti bahasanya guys, karena ini benar-benar sulit. Dan untuk X-nya, kalau kalian lihat X-nya udah lumayan rame ya. X-nya ini udah kurang lebih hampir 100.000 followers, dan di sini juga udah lumayan ternyata teman-temanku yang follow gitu ya. Nah jadi kita lanjut lagi ke Zero One Labs ya. Jadi ini adalah untuk airdropnya atau untuk kita garap testnetnya ya. Nah jadi ini cheaper FHE EVM chain. Jadi harusnya dia nanti bisa compatible atau bridge langsung dengan EVM atau Ethereum dan ante-ante Ethereum atau layer 2 lainnya. Kemudian ini ada Keymaker, AI multi dan modal marketplace ya. Ini ada tools baru nanti yang spesifiknya akan kita bahas juga nanti secara rilis karena aku kurang ngerti juga. Kemudian ini Zero Construct Program, AI Incubator. Nah ini jujur ini keren. Kayak inkubator sebelum masuk kayak sejenis Binance Lab lah. Jadi tapi dia lebih ke arah construct program gitu. Nah, jadi ini juga yang udah kita bahas tadi. Nah, kemudian di sini backnya ya ada NIR, ada Ocean, ada Aptos, ada Oasis, dan ada juga Google. Ini working with, jadi artinya bisa jadi partner, bisa jadi sebagai cuman kontributor. Nah kalau partner dia kerja sama, kalau kontributor dia cuman bantu dikit gitu. Biasanya tuh kayak gitu, ada kontribusinya gitu ya. Nah ini ada 4 chain gede, tapi Ocean ini kan udah nggak ada ya, karena dia udah merger dengan Fed gitu. Ada NIR, Aptos, dan Oasis. Kemudian di sini fully complication infrastructure. Nah ini aku juga nggak ngerti ya, tapi yang jelas di sini menurutku sangat-sangat terbuka banget dan ini keren gitu. Oh ya lupa kemarin. Ini kita lagi di mana ya? Kita lagi kalau nggak salah kita lagi di bentar mainframe-nya. Nah, ini udah ada untuk staking-stakingnya DAI. Jadi tickernya tuh DAI ya. DAI ya. Nah, aku nggak tahu nih dari mana tickernya karena di sini kan cheaper dan Zero Labs. Ini DAI ya. Nah ini untuk untuk mainnet ya, untuk testnet ya. Jadi stacknya ini untuk testnet, ada linear vesting. Nah ini untuk vestingannya dan kalian bisa cek. Nah ini untuk tokennya tadi ya, cheaper. Nah jadi kita lanjut aja cara garap airdropnya. Jadi yang pertama itu adalah kalian pergi ke link yang udah aku kasih di grup. Nah kalian langsung ke link yang terada di situ ya. Kemudian yang pertama pertanyaannya kan mungkin Bang bisa nggak pakai HP? Yes bisa, sama aja. Yang penting kalian punya MetaMask ya. Nah ini langsung kalian connect wallet. Di sini jujur aku udah connect wallet, jadi udah nggak perlu disconnect lagi. Dan tugasnya apaan Bang gitu? Tugasnya ini kan, nah ini guys, ini kan kita baru yang kemarin incentivized testnet epoch 1. Sekarang kita di epoch 2 dan ini akan berjalan 2 epoch lagi sampai dia bisa mainnet. Nah, cara itu gampang ya. Intinya tuh kita berinteraksi. Nah, cara pertama kalian itu tinggal add di MetaMask ya. Jadi nanti MetaMask kalian bakal kayak gini. Nah, ini uangnya uang voucher ya. Jadi artinya nih uang mainan, guys, yang digunakan untuk kita bermain di sini. Nah, ketika kita udah menambahkan testnetnya ini di MetaMask kita dapat 100 poin. Kemudian ini kita bisa klaim, dan ngeklaimnya setiap 24 hari. Jadi ngerjainnya tuh sehari sekali doang gitu. Nah, kemudian di sini juga jujur ini aku belum bisa klaim ya. FH transfer are currently being improved. We will back soon. Nah, jadi ini belum bisa diklaim gitu. Tapi aku lihat tutorialnya di X itu ada tutorialnya. Dia langsung klaim.
bisa klaim maksudnya. Nah, ini jujur aku belum bisa klaim. Jadi poin aku baru 1.200. Nah, dapatnya dari mana, Bang? Gitu. Ya dapatnya yang pertama aku udah connect ya, ini dapat 100 poin, kemudian ngeklaim dapat 100 poin, dan kemudian aku deploy encrypt ERC20 token gitu. Ya, jadi kita dapat sekitar 1.000 poin untuk setiap kali buat token. Nah, buat tokennya bebas, mau buat token apa aja tuh bebas. Nah, cuman di sini ini yang seru sih sebenarnya. Cuman ini masih improve, guys. Jadi belum bisa dikerjain. Nah, intinya tuh kita berinteraksi atau regular transfer. Make regular transfer earn 100 poin ya, 100 points per each transaction. Jadi intinya kita kayak kirim uang kita ke teman kita. Makanya perlu teman-teman kita juga punya yang namanya testnet gitu. Ntar aku close dulu nih. Nah, kemudian ini encrypt transfer, guys. Encrypt transfer. Jadi test cross address FHE transferring powering data governments ya. Jadi ini nanti intinya kita kerjain aja. Ini tugasnya ngapa-ngapain. Jadi sehari itu poinnya 1 2 3 400 5.400 sama 5.500. Jadi satu hari itu kurang lebih 5.500 poin. Karena ini kan udah dikerjain ya. Jadi intinya kita ngeklaim ya, fungsinya ini tokennya ini untuk kita sebagai gas fee untuk membuat token ini. Setelah kita buat tokennya, kita berinteraksi dengan teman-teman kita. Gitu. Itu aja intinya ya. Nah, jadi yang pertama pasti kita buat ini dulu ya, kita klaim voucher. Kemudian kita bikin token. Nah, ini kan tadi kan aku udah bikin token nih. Mungkin kalian lihat. Lah, itu ada token CV, Bang. Yes. Token CV ini supply-nya aku nggak tahu berapa, dan ini estimasinya 0, guys. Ya, jadi ini tuh token testnet yang artinya udah nggak perlu lagi nanti. Ketika udah mainnet, ini tuh hanya uang mainan yang ya cuman buat main-main, dan kita bisa kirim kepada teman-teman kita. Nah, ini tugasnya. Kita coba blockchain-nya ini gitu. Ya. Nah, jadi intinya untuk gas fee-nya kita pakai voucher yang udah dikasih selama 24 jam ini satu kali. Sehari itu dikasih satu gitu, satu DAI nih. Ini kan aku udah pakai ya dikit ya untuk bikin tokenku tadi. Nah, jadi intinya ya kita buat token, kita kirim token kita ke teman sebagai kita untuk ngecek jaringannya. Mungkin ada yang bermasalah, kita bisa laporin. Biasanya dapat ini ya, dapat reward gitu sama developer kalau kita ngelaporin ada bug atau ada permasalahan gitu ya. Kita bisa laporin. Waduh, itu Binance Launch Pool, guys. Ya, kemudian ini intinya kita ya nanti ini bakal dapat EDAI lagi ya, EDAI aku kurang tahu ininya E-nya ini apa, tapi yang jelas ini kalian kerjain semua untuk dapat poinnya. Nah, intinya kita ngumpulin poin dari semua kerjaan ini. Ya, ini aku baru satu hari 1.200 poin, dan ini vouchernya, token voucher atau token gratisannya sebelum dia mainnet, dan ini nggak bisa nanti dimasukin ke mainnet. Nah, jadi dia ada dua, yaitu DAI dan EDAI untuk testnet balance-nya. Nah, intinya kalian kerjakan, kalian garap apa-apa aja tugasnya, dan kayaknya EDAI ini belum bisa dipakai, dan kemungkinan ini bisa dipakai untuk epoch selanjutnya. Jadi intinya yang pertama kalian ngerjain aja yang epoch 2 ini, tugasnya itu gampang, tinggal claim voucher sama buat token. Udah gitu doang, oke? Nah, untuk next epoch-nya aku bakal kabarin, dan untuk di list ini aku lupa juga ya. Epoch 2, dan untuk treehouse yaitu treehouse itu epoch 2 juga kalau nggak salah. Epoch 2 juga. Jadi ini benar-benar epoch 2. Oke. Jadi kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.